Hari ini saya akan berbicara mengenai aku ini pahlawan. Masih berkaitan dengan tahun baru 2025 jadi tahun perubahan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya sekali tahun 2025 menjadi tahun perubahan dalam kehidupan kita. Asalkan Bapak Ibu mengikuti arahan-arahan dari firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yoel pasal 2 yang kita baca tadi, Yoel itu 3 pasal ya. Nah, Yoel itu berbicara mengenai hari Tuhan. Tiuplah sangkala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Saya kasih warna kuning, hari Tuhan. Ya, Yoel itu adalah nabi Pentakosta. Yoel itu nabi karismatik. Yoel itu mendapat karunia untuk bicara tentang hari depan. Nah, Yoel itu diberi perintah untuk meniup sangkakala. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah. Amin. Jadi pesan firman Tuhan itu diminta oleh Tuhan untuk apa? Diberitakan. Ditiup itu artinya diumumkan, diberitakan. Dan berteriaklah. Suara Tuhan, pesan firman Tuhan itu harus diberitakan dan teriak. Itu tidak bisa tidak. Hari Tuhan itu adalah hari penghakiman dan malapetaka. Dari firman Tuhan ini kita pelajari bahwa hari Tuhan sudah dekat. Penghakiman itu apa maksudnya? Penghakiman itu ya namanya penghakiman. Jadi setiap kita tanpa kecuali akan dihakimi oleh Tuhan. Nek dihakimi itu ya, itu hanya 2, benar apa salah. Ketika benar dia akan mendapat upah, ketika salah dia akan dihukum. Itulah hari Tuhan. Itulah hari di mana penghakiman dan malapetaka. Bapak Ibu dengar baik-baik, kita tidak boleh sembrono dalam hidup ini, karena setiap hidup kita dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Amin. Ini kan urip-urip dhewe Pak, bukan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Jadi ingat baik-baik, ada kata-kata lagi. Sebab hari itu sudah dekat. Hari penghakiman setiap kita tanpa kecuali tidak lepas, tidak bisa luput dari penghakiman Tuhan. Jangan berkata dia penuh kasih, Yesus itu penuh kasih, penuh anugerah. Betul, tapi jangan salah, dia raja di atas segala raja. Dia ratu adil. Namanya adil, kalau salah juga dihukum. Betul? Kalau benar mendapat upah. Hari Tuhan sudah dekat. Hari penghakiman dan malapetaka sudah dekat. Yang kedua, hari Tuhan itu hari pertobatan. Amin. Di mana menjadi hari kita untuk membenahi diri, untuk introspeksi, untuk menjadi orang yang terus mau dibentuk, ditandani oleh Tuhan melalui firman-Nya. Hari Tuhan, hari pertobatan. Tapi ketika di hari Tuhan itu tidak mau bertobat, maka penghakiman dan malapetaka tidak bisa luput dari kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita benahi hidup kita. Hari Tuhan juga bicara mengenai hari pemulihan dan berkat. Amin. Hari Tuhan bicara mengenai pemulihan dan berkat. Hari Tuhan berbicara mengenai pemulihan dan berkat atas kita. Kalau kita bertobat. Karena Tuhan itu bukan sekedar dia Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh anugerah, tapi dia juga Raja yang adil.
Namanya adil itu nek salah ya dihukum, nek bener ya diganjar, diupahi. Nggak bisa tidak Bapak Ibu. Jangan berkata oh dia kan Yesus mengasihi. Betul, betul. Tapi dia raja yang adil. Loh, tapi kan kasihnya katanya tak terbatas Pak. Betul. Tapi ketika datang dia sebagai raja yang adil. Itulah sebabnya Matius 7 ayat 21. Saat itu aku berterus terang kepadamu, ya, hei kamu pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Benar enggak? Itulah identitas atau pribadi Tuhan sesungguhnya. Mari kita mengenal Tuhan secara utuh. Oh Tuhan kan baik Pak, mengampuni saya, mengasihi saya. Betul. Tapi jangan salah, Tuhan juga adil. Bukan setiap orang-orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Bukan sekedar kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan maka masuk surga. Bukan. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. 22. Pada hari terakhir. Hari apa itu? Hari Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah hari Tuhan. Aku akan berterus terang. Artinya sekarang belum terus terang. Amin. Kalau berterus terang artinya Tuhan masih nutup-nutupi. Oh enggak apa-apa, mungkin ada waktunya dia mau bertobat, enggak apa-apa. Tapi hari Tuhan, waktu itu tidak bisa kita ulur lagi. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ternyata yang tadi menyebut Yesus Tuhan, tetapi Yesus sendiri tidak mengenal orang itu. Orang yang mengaku Yesus Tuhan artinya orang Kristen, betul ya? Tapi orang Kristen sendiri Yesus tidak benar enggak ayat ini? Jadi kalau saya ngomong itu dalilnya ada. Itulah sebabnya saya bilang jangan hanya menjadi orang Kristen belaka. Ini orang Kristen loh, ya kan? Di ayat 21 ini kan bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Di sini pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ternyata Yesus tidak mengenal orang Kristen. Orang Kristen sendiri merasa mengaku Tuhan Yesus, tapi Yesus sendiri tidak merasa tahu. Aku nggak kenal siapa dia. Loh, dia rajin ke gereja loh Tuhan. Ya tapi sorry aku nggak kenal dia. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Maksudnya jangan munafik. Maksudnya tuluslah. Karena kemunafikan itu akan tersingkap di hari itu. Kemunafikan akan terungkap di hari itu. Sekali lagi saya bilang, kemunafikan akan terungkap di hari itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menipu siapa saja, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Amin. Kemunafikan akan tersingkap kala itu. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan saja Yesus tidak mengenal orang Kristen, tetapi ternyata orang Kristen ini di mata Yesus pembuat kejahatan. Mari kita benahi diri kita. Mari kita beresi hidup kita. Jadi saya dari firman Tuhan ini, saya berpikir nanti di neraka itu banyak orang Kristen yang masukkan ke sana. Karena mereka Kristennya tidak menjadi pelaku firman. Bukan setiap orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi pastikan diri kita bukan sekedar menjadi orang Kristen belaka.
pastikan diri kita menjadi pelaku firman. Pastikan kita menjadi orang yang taat, orang yang dewasa rohani. Pengambilan keputusannya menyelaraskan dengan kehendak ilahi, bukan sesuka hati. Pertanyaan saya, ketika engkau mengambil keputusan sekecil apapun, sesuai dengan siapa? Hatimu sendiri atau hatinya Tuhan? Mentalitas pahlawan, ya. Jadi biarlah kita ketika memasuki tahun 2025, kita menjadi orang yang memiliki mentalitas pahlawan. Kapan lalu saya sampaikan, untuk kita mengalami perubahan segala sesuatu, milikilah mentalitas pemenang, bukan mentalitas pecundang. Amin. Milik sekarang arahannya untuk tahun 2025 kita mengalami perubahan segala sesuatu, kemenangan, dan kita menggenapi janji Tuhan. Milikilah mentalitas pahlawan. Amin. Siapkan buku Bapak Ibu, catatannya, catat baik-baik. Inilah mentalitas pahlawan. Yang pertama, mengubah strategi. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saya kasih garis kuning, artinya begini, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Mata bajak itu untuk ngeluku, tapi Tuhan mau supaya alat untuk ngeluku ini menjadi apa? Pedang. Terus pisau pemangkas menjadi tombak. Itu perubahan strategi, itu perubahan cara, itu perubahan hidup, itu perubahan mentalitas, itu perubahan paradigma, itu perubahan gaya hidup. Jangan berharap 2025 ada perubahan kalau kita sendiri tidak mengalami perubahan. Tidak mungkin. Rubah strategi hidup kita. Mungkin selama ini kita mendengar firman Tuhan sambil lalu, nggak serius. Rubah caramu mendengar firman Tuhan dengan serius. Mungkin responmu mendengar firman Tuhan sambil lalu, udah biasa itu. Rubah itu. Itu namanya rubah strategi. Amin. Artinya menjadi pisau pemangkas menjadi tombak, terus mata bajak menjadi pedang, itu dari bekerja sekarang menjadi perang. Amin. Beda bos. Pekerja sama pahlawan itu beda, tanggung jawabnya beda. Ubah strategi, ubah cara berpikir, ubah mentalitas, ubah gaya hidup, ubah cara kita bekerja, ubah cara kita pelayanan, ubah cara kita bertindak, ubah cara kita mengambil keputusan. Amin. Kalau engkau berharap 2005 ada perubahan, sementara segala sesuatu tidak engkau ubah, mungkin. Tidak mungkin. Kita harus ubah strategi kita. Kita harus ubah cara hidup kita. Kita harus ubah mentalitas kita. Kita harus ubah iman kita. Kita harus ubah kekunan kita. Kita harus ubah keteladanan kita. Kita harus ubah segala hidup kita. Itu yang harus kita ubah. Amin. Yang kedua, untuk kita memiliki mentalitas pahlawan adalah berkata positif di tengah kondisi negatif. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel kala itu. Kondisinya bagaimana? Kondisinya tidak baik-baik saja. Di sini jelas dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Meskipun kamu tidak berdaya, ngomong nek kowe iki
pahlawan. Acap kali omongan kita itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Yang kita lihat memprihatinkan, ya kita ngomongnya memprihatinkan. Yang kita lihat omongan orang itu jengkel ke, ya kita langsung jengkel ke kita. Tapi kita tidak pernah belajar berkata yang positif ketika kita melihat yang negatif. Jarang itu. Kalau pengen 2025 ada perubahan, mari kita mengubah strategi kita, terutama ucapan kita. Setuju? Bukankah hidup dan mati dikuasai lidah? Bapak Ibu dengar baik-baik. Hidupmu bukan lagi Tuhan yang menguasai, tapi hidupmu tergantung lidahmu sendiri. Perkataanmu itu menentukan hidupmu. Jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Berkata positif di tengah kondisi negatif. Ketika perjamuan kudus yang pertama 2025, firman Tuhan ngomong begini saja, jiwaku bersuka karenamu. Saya nggak peduli apapun yang terjadi di 2025, tapi jiwaku mau bersuka di hadapan Tuhan. Pak, kondisinya negatif Pak. Tidak, bagi saya itu baik-baik saja. Pak, kondisinya mengerikan Pak. Tidak, buat saya aku mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Latih dirimu untuk berkata-kata yang positif di tengah-tengah kondisi yang negatif. Maafkan saya, nyuwun pangapunten. Kita sudah terbiasa ngomong negatif ketika di depan kita negatif. Betul apa betul? Mari kita bertobat hari ini. Kita familiar, kita sudah biasa ngomong negatif ketika melihat, mendengar, mengalami yang negatif. Tapi hari ini mari kita belajar dari kitab Yoel ini. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Ngomong, aku ini pahlawan. Ya Bapak kan nggak tahu masalah saya. Iya, saya nggak tahu masalahmu. Tapi apa susahnya sih ngomong positif di tengah negatif? Sekarang sama-sama ngomong negatif bayar enggak? Enggak toh? Ngomong positif bayar? Enggak toh? Terus ngomong negatif sama positif banyakan mana kita? Padahal podo-podo ora bayar. Ayo Bapak Ibu, kita coba mari kita menggelitik ini memang. Tapi coba ngomong elek ya orang bayar, ngomong apik orang bayar. Tetapi dengar baik-baik, perkataan kita yang sama-sama nggak bayar ini akan mengandung resiko besar. Perkataan kita yang tidak membayar ini mengandung resiko yang besar. Oleh sebab itu, marilah berkata yang positif. Padahal podo-podo orang bayar. Amin. Engkau yang lemah berkata, aku kuat. Engkau yang sakit harus berkata, aku sehat, aku sembuh. Engkau yang kekurangan, aku berkatalah, aku berkelimpahan. Bapak Ibu, ini bukan seperti motivator MLM. Loh, wong Kristen yo ngajari begitu. Bedanya ketika motivator ngomong begitu, dia hanya meyakinkan dirinya sendiri. Tapi ketika kita ngomong firman Tuhan, kita yakin akan janji Tuhan. Ngertos nggih? Aku sehat, aku sembuh. Dasarmu apa? Orang ngerti. Aku sembuh, aku sehat karena pilur Kristus menyembuhkanku. Ada dasarnya. Amin. Ada dasarnya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadi semua yang kita katakan itu dasarnya firman. Tempalah mata bacamu dan menjadi pedang, dan
pisau pangkasmu menjadi alat penikam juga. Orang lemah harus berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Siapa Bapak Ibu yang lemah hari ini harus berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Amin. Jadi jangan kita ngomong lemah karena memang kondisi kita lemah. Ubah kata-kata kita. Mungkin kondisi kita lemah, mungkin kondisi kita memprihatinkan, tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita ngomong sesuai dengan apa yang kita alami. Ya, amin. Ubah itu. Yang kedua, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemotong dahanmu menjadi tombak. Biarlah orang yang lemah menjadi kuat. Ketika engkau lemah, engkau harus berkata, aku menjadi kuat, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Dasarnya apa? Ini firman Tuhan. Kita tidak sama dengan motivator. Kita ada dasarnya. Firman Tuhan harus berkata, engkau yang lemah, berkatalah, aku bisa berjuang sebagai layaknya seorang tentara. Tidak boleh tantangan, kesulitan, permasalahan membuat engkau lemah. Amin. Engkau harus memposisikan dirimu sebagai seorang tentara. Amin. Tuhan mau supaya kita menjadi tentara, prajurit. Kajene lukuniro kagemblengo dadi pedang lan arit ira kagawe tumbak. Wong kang ringkih ngucapo aku iki pahlawan. Bapak Ibu sederek ingkang ringkih, monggo ngendika aku pahlawan. Ndak boleh engkau ringkih, nggak boleh engkau lemah. Amin. Ndak boleh. Tuhan mau supaya kita kuat. Tuhan mau supaya kita perkasa. Tuhan mau supaya kita menjadi pahlawan. Jangan lemah, jangan ringkih. Yang pertama tadi apa? Harus mengubah strategi. Mentalitas seorang pahlawan itu mengubah strategi. Mentalitas seorang pahlawan itu tadi apa? Berkata positif di tengah-tengah kondisi yang negatif. Yang berikutnya, mentalitas pahlawan itu tidak memusingkan diri dengan urusan pribadi. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang masuk dalam dimensi kerajaan. Kita ini adalah warga anggota kerajaan Allah. Kita ini masuk dalam markas besar, namanya markas besar kerajaan Allah. Komandannya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Nah, pastikan setiap kita itu jangan memusingkan diri dengan urusan pribadi. Amin. Jangan memusingkan diri dengan urusan pribadi. Saya garis bawahi, tidak memusingkan dirinya. Artinya apa? Dirinya sendiri sudah mati. Katakan dengan saya, dirinya sendiri sudah mati. Dan dirinya itu diabdikan kepada komandannya. Itulah mentalitas pahlawan. Saya bertanya, sudahkah kita memiliki mentalitas seorang pahlawan model kayak gini, yang tidak memusingkan diri, bahkan kepentingan dirinya dimatikan demi mengabdi kepada komandannya. Maafkan saya kalau kita bilang aku sudah Pak, tapi kalau kita banyak alasan, banyak berdalih,
wah gini dan sebagainya. Kita masih memusingkan diri kita sendiri dengan urusan pribadi. Mari kita beresi. Amin. Dan nanti soal penghidupannya siapa yang mencukupi Pak? Komandan akan bertanggung jawab. Bapak Ibu, tentara itu dibayar negara enggak? Dibayar toh? Jadi urusan pribadi tentara itu siapa yang nanggung? Negara. Kalau negara yang menanggung sampai dapat pensiun, sampai anaknya pun juga itu dapat gaji toh, tunjangan, kenapa masih pusing? Kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Komandan tinggi kita, Dia pasti menggaji kita full, tidak kekurangan. Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih pusing dengan diri kita sendiri? Ada banyak orang yang mengejar kebutuhan, sementara dia meninggalkan sumber kebutuhan. Saya ulangi, ada banyak orang mengejar kebutuhan, tetapi sementara meninggal sumber kebutuhan. Contohnya apa Pak Wisnu? Contohnya kegiatan gereja, kegiatan rohani. Alasan, Pak, aku tidak bisa ikut karena kerja. Dia mengejar butuh, sesungguhnya dia sedang meninggalkan sumber kebutuhan itu sendiri. Paham di sini? Ngertos Bapak Ibu? Sumber kebutuhan dari siapa? Tuhan, bukan pekerjaan bos. Mindset orang sudah diubah. Alih-alih mengejar uang, mengejar kebutuhan, sementara dia justru meninggalkan sumber uang, sumber kebutuhan. Siapa itu? Tuhan. Benar enggak? Ayo Bapak Ibu koreksi. Mari kita mengubah strategi. Lawang firman Tuhan jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita apal ayat itu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, upayanen dhisik, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Banyak orang termasuk orang Kristen, dia mengejar uang, mengejar kebutuhan, tapi sementara justru meninggalkan sumber uang, sumber kebutuhan. Banyak sekali pengalaman saya, orang-orang yang awalnya dari kecil waktu merintis minta doa saya, ya puji Tuhan. Setelah berkembang bertumbuh lupa. Ya sekarang orang itu balik lagi, nol lagi, karena dia salah mencari sumber kebutuhan. Sumber kebutuhan kita bukan pekerjaan. Sumber kebutuhan kita bukan gaji. Sumber kebutuhan kita, sumber uang kita bukan usaha kita. Sumber berkat kebutuhan uang kita adalah Tuhan. Ya nggak bisa dong Pak, kita kan harus kerja Pak. Iya. Mari Bapak Ibu belajar untuk hidup dalam dimensi ilahi, hidup karena firman saja. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita bukan dari roti saja, jasmani, pekerjaan, usaha, gaji, bukan. Jangan memusingkan diri. Seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Ya enggak apa-apa Pak, terserah saya dong Pak. Oh ya enggak apa-apa sih, enggak ada yang enggak ada yang maksa sih. Tapi engkau enggak berkenan di hadapan panglima. Nah, mari kita ubah. Ketika itu sudah menjadi bagian kita, maka tahun 2025 menjadi tahun perubahan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu serius. Saya ulangi, hari Tuhan itu pasti datang. Firman Tuhan tadi jelas mengatakan sudah dekat. Hari penghakiman, hari malapetaka, hari pertobatan, pula hari di mana berkat dicurahkan. Tinggal kita pilih. Hari
malapetaka buat kita, atau hari di mana kita akan menikmati janji Tuhan? Kan tinggal pilih kita. Viola di sini, Viola sini. Sekarang yang perempuan aja. Sheila sini, ya. Ini. Nah, sini. Terin sini. Ya. Hari Tuhan itu ada 3. Terin di sini. Aurel sini, sahabat Viola sini, Sheila sini. Nah, kamu Revan sini, Pan. Hari Tuhan itu ada berapa? Gambarnya 3 ya. Hari penghakiman, malapetaka. Terus yang kedua hari apa? Pertobatan. Yang ketiga hari apa? Hari penggenapan janji Tuhan. Ya. Nah, ini kita, ini Revan ini kita. Ini kita. Kita akan masuk dalam hari Tuhan. Bahkan hari Tuhan sudah dekat. Katakan dengan saya, hari Tuhan sudah dekat. Siap atau tidak saya, hari Tuhan pasti datang. Ingat baik-baik, kita siap atau tidak, hari Tuhan pasti mendekat. Pasti akan datang. Ini kita. Nah, ini kita. Kita siap tidak memiliki mentalitas seorang pahlawan? Kita siap tidak memusingkan diri sendiri? Jalan pelan-pelan, tiga-tiganya pelan-pelan aja. Pelan, berhenti lagi, peran lagi, hope. Nah, hari Tuhan semakin dekat. Penghakiman, malapetaka, pertobatan, janji Tuhan. Benar? Maju lagi, semakin dekat. Ini kita, betul? Ini kita, betul? Mentalitas kita apa sekarang? Pecundang, pemenang, atau pahlawan? Maju lagi, dikit lagi. Hope. Penghakiman, malapetaka, pertobatan, janji Tuhan. Semakin mendekat. Hope. Hari Tuhan semakin dekat. Kita merubah strategi atau tidak? Hidup ini berjalan. Entah kita berhenti atau bergerak, hidup ini tetap jalan. Betul? Katakan dengan saya, hidup ini harus berjalan. Hidup ini harus bergerak. Amin. Hari Tuhan, tiganya ini bergerak maju terus, maju lagi. Kalau si Revan ini diam saja, tidak berubah, tidak bergeming, dikutbai, nganti ngotot, nganti teriak-teriak, nganti berbusa-busa, meneng. Ini hari Tuhan datang. Mentalitasnya tetap pecundang, sensitif, negatif, beralasan, menyalahkan orang, nggak ada perubahan. Maju lagi, pelan. Semakin dekat, dan dia tidak berubah, dia nggak maju. Mentalnya mental pecundang, memusingkan diri sendiri, kepentingannya pribadi terus. Maju lagi. Malapetaka, pertobatan, janji Tuhan. Semakin dekat lagi. Sudah dekat seperti ini, dia nggak berubah. Kira-kira dari penghakiman, malapetaka, pertobatan, janji Tuhan, dia akan menerima yang dari gambaran ini. Menerima yang mana? Kenapa? Ayo kita berubah. Semua yang saya khotbahkan sesuai dengan firman. Benar? Bukan Tuhan tidak memberkati kita. Dari pihak Tuhan sudah ada hari Tuhan. Penghakiman, malapetaka, pertobatan, janji Tuhan. Dari pihak Tuhan sudah clear. Bukan Tuhan tidak memberkati kita, kita yang tidak pernah berubah. Mentalitas kita masih pecundang, sensitifan, negatifan, banyak beralasan, nyalahkan orang terus. Ini nggak berubah. Maju lagi. Sudah dekat.
Waktunya sudah dekat limit. Ngeri nggak? Cewek semua nih, pilih yang mana nih? Ini sudah dekat loh. Kita tinggal pilih loh. Kita mau bertobat, atau kita mau menikmati janji Tuhan, atau kita mau menerima penghakiman dan malapetaka. Amin. Kita mau pilih yang mana? Saya harap dengan peragaan ini Bapak Ibu paham. Ini kita loh. Ini kita termasuk saya. Sudahkah kita memiliki mentalitas orang pahlawan yang mengubah strategi, yang selalu berkata positif di tengah kondisi yang negatif? Sudahkah kita memiliki mentalitas seorang pahlawan yang kita terus mengupgrade, membuat pertumbuhan rohani terus bertumbuh? Amin. Dekat lagi, hope, tidak ada pilihan lagi. Kalau dia nggak berubah, kalau dia nggak bertobat, tidak mengalami janji Tuhan, benar kan? Kan urutannya jelas dong. Ini sudah menjadi semakin dekat. Kamu pilih mana, bertobat atau tidak bertobat? Kalau bertobat, kamu menerima janji Tuhan. Kalau kamu nggak bertobat, akan dihakimi dan masuk malapetaka. Ini hari Tuhan sudah dekat. Amin. Bapak Ibu paham peragaan ini? Tergantung kita. Kita mau milih mana nih? Mau bertobat sehingga kita akan mengalami janji Tuhan, atau aku nggak mau? Ya aku ya seperti ini saja. Sehingga kita akan memilih tanpa kita sadari, bukan kita yang memilih, dia akan mendekat kepada kita. Amin. Nah, sekarang bayangkan, ini adalah kita. Inilah Bapak Ibu sekalian. Ini semakin mendekat loh, dekat lagi. Oh, dekat lagi. Hope. Saiki nang tengah, kabeh tengah. Ben kita. Ono mundur kabeh. Ya, hope. Tapi semakin dekat. Ya, tahu ya Bapak Ibu ya, supaya sana juga kelihatan. Ini semakin dekat. Kita. Ini Bapak Ibu dan saya. Tidak bisa tidak. Ini Tuhan di sini. Martin, kamu sini deh, tolong. Ini Tuhan di sini. Dan Tuhan masih belum terus terang. Belum apa Bapak Ibu? Belum terus terang. Artinya apa? Masih sembunyi-sembunyi, masih diberi kesempatan, masih diberi waktu. Kalau ini nggak tulus, kalau ini munafik, yang gereja tenanan, dino Minggu tenanan, dino Senin sampai Sabtu orang tenanan. Dia tahu nggak? Yesus tahu nggak? Amin. Ya udah, aku berubah, tapi nggak tulus. Cuman lahirnya doang berubah, minggunya berubah, tapi Senin sampai Sabtu gibah. Tahu gibah? Gibah itu sebelum jadi padi itu namanya. Oh, gabah. Ketika kita sebagai orang Kristen, tadi bilang lo, Tuhan tidak kenal Yesus itu, belakang itu nggak kenal ini, walaupun ini Kristen. Kenapa? Karena tidak menjadi pelaku firman. Mari kita bayangkan, gambarkan, ini kita, termasuk saya di sini. Semakin dekat, maju lagi. Semakin dekat ini, karena memang hari Tuhan sudah dekat. Semua yang saya omongkan itu firman Tuhan. Hari Tuhan dekat lagi, semakin dekat. Dia tidak bergeming sama sekali. Kalau Bapak Ibu jadi Revan, apa yang kau kerjakan? Hari Tuhan semakin dekat. Ada pertobatan. Kalau bertobat mendapat janji Tuhan. Kalau tidak bertobat mengalami malapetaka. Kenapa? Karena dia bilang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Benar enggak?
Enyahlah itu dalam bahasa Jawanya apa? Ngomong dia loh, bukan aku loh. Engkau Pak Wisnu kasar kot baik. Yang ngomong dia. Bilang dia sekarang. Semakin dekat. Semakin dekat. Jangan dekat-dekat banget loh, seneng kowe no. Ya. Ini penghakiman, malapetaka. Apa tadi? Pertobatan, janji Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik, semakin dekat hari Tuhan itu, dan dia juga semakin akan datang, semakin dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dia datang bukan sebagai bayi yang digendong-gendong Maria dan Yusuf, diungsikan ke Mesir karena mau dibunuh oleh Herodes, bukan. Tapi dia raja di atas segala raja, dia ratu yang adil, dia akan berkuasa. Semakin dekat. Pertobatan, maka mendapat janji Tuhan. Tidak bertobat, maka mengalami penghakiman dan dihukum Tuhan malapetaka. Saya tanya, mau apa keputusan kita? Mari Bapak Ibu, jangan tunda-tunda lagi. Amin. Jangan tunda-tunda lagi. Dia udah siap ngomong lo itu. Mingkato. Mari Bapak Ibu renungkan. Amin. Kira-kira sekarang tanya Repan, ketika kamu sudah seperti ini pertobatan. Kalau bertobat nanti menerima janji Tuhan, kalau tidak bertobat dihakimi dan mendapat malapetaka. Kamu pilih mana? Pilih mana? Bertobat dulu dong, pilih itu dulu. Mas Gun terima ora? Iki kayak profetik ini. Ganteng lu si Repan ki. Kamu pilih apa? Bertobat. Bapak Ibu, mari kita bertobat. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Sebagai prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi. Jadi jangan duniawi Bapak Ibu. Karena jika demikian engkau tidak akan dapat memuaskan hati dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Ternyata Bapak Ibu, kita ini sudah dicantumkan di dalam keanggotaan pasukan kerajaan Allah. Setiap kita ini sudah menjadi warga pasukan kerajaan Allah, pahlawannya Tuhan, prajuritnya Tuhan, Laskar Kristus. Itu sebabnya mari kita jangan terikat oleh hal-hal duniawi. Itulah sebabnya mari kita jangan terikat dengan hal-hal kedagingan, kemanusiawian. Karena ketika kita terikat dalam hal-hal duniawi, maka engkau tidak akan dapat memuaskan hati dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Mentalitas seorang prajurit, mentalitas seorang pahlawan tidak memusingkan diri. Orang repot ngurusi awake dhewe. Mari kita belajar untuk kita mematikan keinginan kita sendiri. Ini enggak mudah. Saya mengatakan mudah, tapi enggak mudah untuk kita lakukan. Mematikan daging, mematikan keinginan diri, mematikan kemanusiaan, keduniawian. Seorang tentara ingin menyenangkan komandannya. Ia tidak menggunakan waktunya untuk melakukan yang dilakukan orang lain. Melakukan yang dilakukan orang lain ini maksudnya apa? Elu, ngidul melu ngidul, kancaku kae ngulon melu ngulon, kancaku tiktokan melu tiktokan. Yang dimaksud orang lain ini orang dunia. Yang dimaksud orang lain ini orang yang tidak mengerti kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, ini firman Tuhan mengajari kita untuk tidak mudah terpengaruh. Katakan amin. Kita mari menjadi orang yang dewasa,
memikir, memilih, dan menseleksi. Tidak semua hal yang kita dengar boleh mempengaruhi kita. Tidak semua yang kita lihat mempengaruhi kita. Tidak semua yang berbau kedekatan dengan kita mempengaruhi kita. Jangan menjadi orang Kristen yang elak-elu, anut grubyok orang ngerti rembuk, kok ngidul ngalor. Lah kok ngitur atau aku ora ngerti iki. Kalau nggak ngerti jangan melakukan. Tanya dulu. Ia tidak menggunakan waktunya untuk melakukan yang dilakukan orang, tapi dia hanya melakukan satu hal, yaitu kehendak Tuhan. Amin. Ia tidak menggunakan waktunya. Saya tanya, waktumu selama ini kau pakai untuk apa? Firman Tuhan sudah saya sampaikan. Perubahan dan hasilnya tergantung Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan sudah saya bentangkan. Saya akan melihat 2025 akhir. Bapak Ibu diubah apa tidak tergantung responmu hari ini. Amin. Firman Tuhan sudah saya sampaikan. Arahan nasihat sudah saya sampaikan. Perubahan itu tergantung keputusan kita. Saya nggak bisa memaksa Bapak Ibu untuk melakukan firman ini, tapi keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian.